Excellence. Kemarin sore saya mencoba resep baru untuk makan malam. Rasanya lumayan enak, meskipun tampilannya agak berantakan, tapi semua orang di rumah menyukainya sekali. Halo para investor, selamat datang lagi di Wawasan Cerdas, tempat kita bongkar data buat cari keputusan investasi yang paling jitu. Oke, sebelum kita gaspol, pastikan dulu ya tombol hype-nya udah diklik. Jangan lupa juga buat like, share, dan subscribe biar kita makin semangat bikin analisis mendalam kayak gini. Dukungan kalian itu penting banget buat kami. Oke, kita langsung ke dagingnya. Anda pasti sering banget kan lihat berita utama yang isinya pertumbuhan kredit Bank X meroket sekian belas persen. Nah, refleks pertama kita sebagai investor biasanya apa? Wih, ini dia, waktunya borong saham. Tapi, tunggu dulu. Apa benar sesimpel itu? Kenyataannya, pertumbuhan yang kelihatan wah, itu seringkali cuma sebuah ilusi ekspansi. Ini adalah jebakan di mana bisnisnya kelihatan makin gede, tapi kok labanya malah segitu-gitu aja, atau bahkan turun. Kenapa? Karena ada biaya-biaya siluman yang diam-diam menggerogoti profit. Yuk, kita bedah bareng-bareng ilusi ini. Jebakan pertama, dan ini yang paling sering kejadian, adalah biaya dana yang kemahalan. Nah, untuk kasus ini, kita akan lihat langsung contohnya dari salah satu bank raksasa di Indonesia, BBNI. Nah, di sini nih anehnya. Lihat deh, di satu sisi, kredit BNI itu tumbuhnya gila-gilaan, naik hampir 16%. Tapi, lihat sisi satunya lagi, laba bersihnya malah anjlok. Loh, kok bisa? Gimana ceritanya bisnis yang kelihatannya ngebut banget malah nggak menghasilkan untung lebih? Jadi, apa sih biang keroknya? Apa yang bikin laba mereka malah kempes, padahal ekspansinya kelihatan kenceng banget? Jawabannya ada di angka ini, 29,06 triliun rupiah. Ini adalah beban bunga yang harus dibayar BBNI, dan angkanya bengkak banget. Artinya apa? Buat modalin ekspansi kreditnya yang jor-joran itu, mereka harus bayar ongkos yang mahal banget ke para penyimpan dana. Jadi, kredit baru yang disalurin itu untungnya nggak cukup kuat buat nutupin mahalnya biaya dana yang harus mereka bayar. Oke, lanjut ke bahaya kedua. Pertumbuhan yang kotor alias bom waktu kredit macet. Sekarang, kita pakai studi kasus dari rajanya perbankan mikro, BBRI. Mirip-mirip kasus sebelumnya, BBRI juga penyaluran kreditnya luar biasa. Tapi sayangnya, di balik angka jumbo itu, kualitas asetnya justru menurun. Kita bisa lihat dari rasio NPL gross-nya, atau gampangnya, rasio kredit macetnya itu naik. Ini lampu kuning loh, artinya porsi kredit yang bermasalah di dalam portofolio mereka makin banyak. Dan ini dia, data yang paling bikin kaget. Ternyata, lebih dari 3/4, tepatnya 76,4% kredit yang tadinya diselamatkan lewat restrukturisasi, ujung-ujungnya malah jadi kredit macet juga. Jadi, ekspansi BBRI itu memang besar, tapi bisa dibilang bocor, karena kualitasnya belum benar-benar sehat. Labanya jadi rembes kemana-mana. Nah, sekarang kita masuk ke pelajaran paling ngeri dari ilusi ekspansi ini, yaitu momen ketika laba bank itu habis kesedot cuma buat ongkos bersih-bersih neraca. Kita lihat dua contoh yang cukup ekstrim, BJTM dan BBTN. Apa sih ongkos bersih-bersih itu? Ini tuh biaya yang wajib dibayar bank kalau ada kredit yang macet. Bentuknya ada dua. Pertama, CKPN. Ini semacam uang yang disisihkan buat jaga-jaga kalau ada kerugian. Kedua, ada yang namanya write-off. Ini langkah terakhir, di mana kredit macet itu dihapus total dari pembukuan. Coba kita lihat kasus BJTM. Di balik angka pertumbuhan dan laba yang kelihatan oke, ternyata mereka harus nyisihin dana CKPN yang nilainya setara dengan 120,5% dari total laba bersih mereka. Kebayangkan? Kondisi yang sama, bahkan lebih parah, dialami BBTN. Beban CKPN mereka meledak sampai 176,5% dari laba bersih yang berhasil mereka catat. Dan belum selesai. Nilai kredit yang terpaksa dihapus bukukan oleh BBTN aja, itu nilainya setara 114,5% dari laba mereka. Ini artinya apa? Laba yang kita lihat di laporan keuangan itu, sebetulnya berdiri di atas fondasi bersih-bersih yang ongkosnya super mahal. Jadi, setelah lihat semua contoh tadi, apa sih pelajaran yang harus kita sebagai investor cerdas bawa pulang? Ini dia, prinsip-prinsip wajib yang harus Anda catat. Pertama, jangan pernah, sekali lagi, jangan pernah cuma lihat angka pertumbuhan kredit. Itu cuma judulnya. Selalu gali lebih dalam. Cek margin bunga bersihnya. Kedua, jadi detektif. Cek kebocoran asetnya. Cari tahu kredit yang direstrukturisasi itu beneran sembuh atau cuma zombie yang menunda masalah.
Dan ketiga, yang paling penting, selalu waspada sama biaya bersih-bersih. Pastikan laba yang kelihatannya bagus itu bukan cuma fata morgana. Jadi, ingat selalu pelajaran utama kita hari ini. Jadilah investor yang teliti, bukan yang gampang tergiur. Skala bisnis yang raksasa itu memang bisa jadi mesin duit yang hebat. Tapi, kalau risikonya nggak dikelola dengan benar, dia juga bisa berubah jadi monster yang makanin labanya sendiri. Nah, ini pasti bikin kita mikir. Terus gimana caranya kita sebagai investor bisa tahu ada bom waktu restrukturisasi ini sebelum beneran meledak dan bikin portofolio kita berantakan? Tenang, kita akan bedah tuntas panduannya di segmen berikutnya. Bom waktu restrukturisasi. Saat penyelamatan berubah menjadi kredit macet. Jadi pastikan Anda nonton lanjutannya ya. Oke, kalau kita ngomongin investasi di sektor perbankan, ada satu kata yang kedengarannya sakti banget, restrukturisasi. Seolah-olah ini tuh mantra penyelamat. Tapi, gimana kalau mantra ini sebenarnya cuma kedok buat sebuah bom waktu? Nah, di sini kita bakal bedah sama-sama. Anda sebagai investor, saya yakin jauh lebih cerdas daripada cuma nelan mentah-mentah berita utama. Cerita yang sesungguhnya itu kan seringkali ngumpet di balik angka-angka. Jadi yuk, kita berhenti cuma baca laporan keuangan, tapi kita mulai bongkar isinya buat lihat apa sih yang sebenarnya terjadi di dapur mereka. Intinya gini, restrukturisasi yang harusnya jadi pelampung penyelamat buat kredit bermasalah, seringkali cuma jadi cara buat nunda ledakan yang lebih gede. Cuma nunda masalah, bukan nyelesain. Mari kita buktikan. Oke, kita masuk bagian pertama, ilusi angka. Di sini kita bakal lihat gimana angka di permukaan kelihatan bagus banget, justru bisa nyembunyiin cerita yang, ya sebaliknya. Dan gimana kita sebagai investor bisa gampang banget terkecoh. Logikanya sih masuk akal banget ya. Kalau kredit restrukturisasi turun, berarti debiturnya udah mulai sehat lagi, udah bisa bayar cicilan. Kedengarannya kan sempurna, kabar baik buat semua. Tapi sayangnya, seringkali kenyataannya jauh lebih rumit dari itu. Coba kita ambil contoh konkret, BBRI. Kalau cuma lihat data ini, wah ini kelihatan kayak kemenangan besar. Kredit restrukturisasinya turun, rasionya juga ikut turun. Siapa aja yang lihat sekilas pasti langsung mikir, wih mantap kinerjanya bagus. Tapi, seperti yang bakal kita lihat, kemenangan ini punya catatan kecil yang penting banget buat dibaca. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Triliunan rupiah kredit yang hilang dari neraca itu perginya kemana? Apa beneran debiturnya pulih dan bisnisnya jalan lagi? Atau mereka justru, ya ampun, malah jatuh ke jurang kredit macet? Jawabannya bakal ngubah semua persepsi kita. Sekarang kita masuk bagian kedua, membongkar kebocoran. Kita bakal cari tahu kemana kredit-kredit itu bocor dan mengungkap realita di balik angka-angka cantik yang disajikan ke publik. Nah, ini dia jawabannya. Di balik penurunan yang dirayakan itu, ternyata rasio NPL alias kredit macet yang berasal khusus dari kredit yang direstrukturisasi itu sendiri malah loncat tinggi banget. Jadi artinya apa? Penurunan tadi itu bukan karena pemulihan, tapi karena banyak debitur yang tadinya diselamatkan, itu akhirnya nyerah juga dan resmi jadi kredit macet. Nah, ini dia kebocoran yang kita cari-cari. Dan jangan salah ya, ini bukan cuma masalahnya BBRI doang. Fenomena kebocoran kayak gini tuh udah jadi pola. Terjadi di mana-mana, bahkan di bank-bank besar yang kita pikir paling sehat sekalipun. Kita lihat BBNI, polanya sama persis. Dari luar ceritanya sama, angka restrukturisasi turun seolah-olah masalah udah beres. Tapi begitu kita gali lebih dalam, kualitas kreditnya justru makin jelek. Ini bukti kuat kalau kebocoran ini masalah sistemik, bukan kejadian sekali-sekali. Jadi, kalau angka restrukturisasi dan NPL aja bisa nipu, terus apa dong yang harus kita perhatiin? Nah, jawabannya ada di satu metrik yang jauh lebih jujur yang ngasih kita gambaran risiko secara utuh. Kenalan dulu sama yang namanya Loan at Risk atau LAR. Gampangnya gini, kalau NPL itu cuma puncak gunung es yang kelihatan di atas air, nah LAR itu keseluruhan gunung esnya, termasuk bagian raksasa yang ngumpet di bawah. LAR ini ngejumlahin NPL yang resmi, ditambah semua kredit restrukturisasi yang masih dipantau. Ini baru gambaran risiko yang sebenarnya. Coba lihat deh, bedanya di BBTN. Drastis banget kan? Rasio NPL mereka kelihatannya rendah, aman terkendali. Tapi begitu kita pakai kacamata LAR, resiko yang sebenarnya langsung kelihatan, 17,09%. Gila kan? Inilah bom waktu yang tersembunyi di neraca mereka. Dan masalah ini ada di mana-mana. Dari bank raksasa kayak BBTN sampai bank daerah seperti BJTM.
Angka-angka ini bukan cuma statistik loh. Poin utamanya adalah setiap rupiah kerugian dari restrukturisasi yang gagal ini langsung kali makan laba bank. Uang yang harusnya bisa jadi dividen buat kita para investor malah dipakai buat nambal kerugian. Oke. Setelah kita bongkar semua ini, terus apa artinya buat kita? Yuk kita ubah semua temuan ini jadi senjata, jadi toolkit buat investor cerdas yang bisa langsung Anda pakai. Ini dia checklist 3 langkah simple biar analisis kita makin tajam. 1. Tiap kali lihat angka restrukturisasi turun, jangan langsung seneng. Justru harus curiga dan tanya, ini beneran pulih atau cuma turun kasta jadi kredit macet? 2. Lupain NPL sebagai headline utama. Langsung cari angka LAR buat lihat risiko yang sesungguhnya. Dan 3, yang paling penting, selalu ingat setiap kredit yang gagal diselamatkan, itu bakal langsung menggerogoti laba yang harusnya jadi hak kita. Pertanyaannya sekarang, ketika kredit yang diselamatkan ini akhirnya benar-benar gagal total, gimana cara bank menghapus kredit busuk ini dari pembukuan mereka tanpa bikin investor panik? Nah, ada proses tersembunyi yang namanya write-off. Di pembahasan kita selanjutnya, kita bakal bongkar rahasia di balik proses ini dan seberapa mahal harga yang harus dibayar oleh laba bank buat bersih-bersih. Halo teman-teman investor, pernah lihat berita bank cetak laba puluhan triliun kan? Rasanya, langsung pengen borong sahamnya. Tapi tunggu dulu, di balik angka yang super fantastis itu, ada sebuah biaya pertahanan yang harganya mahal banget. Nah, hari ini kita bakal bongkar abis biaya-biaya tersembunyi ini, supaya kita semua bisa jadi investor yang jauh lebih cerdas dan jeli. Pasti familiar banget sama perasaan ini. Begitu lihat judul berita, laba bank meroket sekian triliun. Jari tuh rasanya gatal pengen langsung klik tombol buy. Tapi pertanyaannya, apa angka laba yang gede itu udah menceritakan semuanya? Yakin nih kita nggak lagi lihat puncak gunung es doang? Yuk kita selami lebih dalam. Oke, kita mulai bedah. Anggap aja di laporan keuangan bank itu lagi ada perang senyap. Perang melawan risiko. Nah, dengan memahami perang ini, kita bakal punya senjata rahasia buat melihat apa yang nggak dilihat investor lain. Siap? Langsung aja kita mulai. Pemberhentian pertama kita, CKPN. Ini istilah yang kedengarannya ribet. Tapi ini adalah pos pertama di mana laba bank bisa bocor atau bahkan habis tersedot. Ini adalah benteng pertahanan pertama mereka. Jadi CKPN itu apa sih? Gampangnya gini deh, bayangin ini tuh laba yang mestinya bisa jadi dividen buat kita, tapi sama bank harus dikorbanin dulu. Duitnya disisihkan, dimasukin ke berangkas darurat. Buat apa? Ya buat nambal kerugian kalau ada nasabah yang nggak bisa bayar utang. Logikanya, makin banyak kredit yang berisiko macet, ya makin tebel bentengnya. Dan makin sedikit juga laba yang beneran bisa kita nikmatin sebagai investor. Sekarang coba lihat angka ini. Ini bukan salah ketik loh, 176,5%. Ini angka untuk BBTN. Artinya, biaya yang mereka keluarin buat bangun benteng pertahanan alias CKPN ini nilainya 176,5% dari laba bersih mereka. Bayangin, untuk setiap 100 rupiah laba, mereka harus keluarin 176 rupiah buat jaga-jaga. Laba mereka bukan cuma habis, tapi tekor kalau kita lihat dari sisi ini aja. Gila kan? Dan ternyata BPTN nggak sendirian. Coba kita lihat BJTM. Ceritanya mirip. Beban CKPN mereka mencapai 120,5% dari laba bersihnya. Ini ibaratnya kita kerja sebulan penuh dapat gaji, pengeluaran buat jaga-jaga malah lebih gede dari gaji kita. Laba yang kelihatannya kinclong di permukaan ternyata bisa menguap begitu saja. Nah, grafik ini bikin ceritanya jadi makin jelas. Coba lihat deh, balok biru untuk beban CKPN itu menjulang tinggi banget sampai bikin balok oranye untuk laba bersihnya kelihatan kerdil. Secara visual aja kita udah bisa ngerasain betapa mahalnya harga perang yang lagi mereka hadapi ini. Mungkin ada yang mikir, ini kan cuma terjadi di bank yang skalanya lebih kecil. Jangan salah. Raksasa sekelas BBNI pun harus merelakan hampir separuh dari laba bersihnya atau setara 9,72 triliun rupiah cuma buat disisihkan jadi CKPN. Ini nunjukin kalau biaya pertahanan ini emang mahal banget, nggak pandang bulu. Oke, kita lanjut ke babak berikutnya. Kalau tadi CKPN itu ibarat membangun benteng, nah write-off ini adalah operasi bersih-bersih setelah pertempuran usai. Dan ini biayanya juga mahal banget. Jadi apa itu write-off? Ini adalah momen ketika bank bilang, oke, kita nyerah sama utang yang satu ini. Kredit macet itu dihapus dari buku utama mereka. Tujuannya biar angka NPL alias kredit macetnya kelihatan bagus, kelihatan bersih. Pertanyaannya, duit buat bersih-bersih ini dari mana?
Nah, seringnya diambil dari dana cadangan CKPN yang tadi udah susah payah mereka kumpulin. Jadi ini adalah realisasi dari biaya pertahanan yang kita bahas di awal. Dan buat ngasih gambaran seberapa mahal bersih-bersih ini, lihat contoh dari BBRI. Spektakuler. Mereka melakukan hapus buku kredit macet senilai 42,41 triliun rupiah. Angka ini setara dengan hampir 3/4 dari seluruh laba yang mereka dapat dalam setahun. Kebayang nggak? Dan BBRI juga nggak sendirian. Lihat datanya. BBTN melakukan write-off yang nilainya bahkan lebih besar dari laba tahunannya, 114%. BBNI merelakan 77% labanya, BBRI 74%, dan BJTM 65%. Bayangin, mayoritas kerja keras mereka setahun penuh itu habis cuma buat nyapu kredit-kredit busuk dari laporan keuangan. Oke, jadi bank udah korbanin laba buat CKPN. Terus mereka juga udah ngelakuin write-off yang mahal banget. Sekarang, pertanyaan paling penting buat kita sebagai investor, setelah semua biaya itu, benteng pertahanan mereka sekarang beneran udah cukup kuat belum? Nah, disinilah kita pakai jurus pamungkas yang namanya NPL coverage. Anggap aja ini rapor kesehatan terakhirnya. Rasio ini ngebandingin total dana cadangan yang mereka punya sama total kredit macet yang masih ada. Aturannya simple banget, angka amannya harus di atas 100%. Artinya, bantalannya harus lebih tebal dari masalahnya. Di sini kita bisa lihat perbandingannya. Kontras banget ya. Di sisi kiri, yang bentengnya tebal, ada BBNI dan BBRI. Mereka aman sentosa. Cadangannya jauh lebih besar dari nilai kredit macetnya. Tapi coba lihat sisi kanan, yang bentengnya tipis. Ada BJTM, angkanya di bawah 100%. Artinya apa? Artinya kalau amit-amit semua kredit macetnya beneran gagal bayar, duit cadangan mereka itu nggak cukup buat nutupin semuanya. Nah, kondisi kayak gini kan yang bikin was-was buat investor? Oke, jadi dari semua obrolan ini, apa yang bisa kita bawa pulang? Gimana caranya kita sebagai investor bisa pakai info ini? Tenang, semuanya bisa kita rangkum jadi 3 aturan simple yang bisa langsung kita pakai buat analisis. Pertama, hati-hati sama yang namanya laba semu. Kalau labanya kelihatan naik tapi ternyata beban CKPN-nya juga meledak, itu lampu kuning. Kedua, jangan gampang terkecoh sama angka NPL yang rendah. Cek dulu berapa besar nilai write-off-nya, siapa tahu NPL-nya rendah karena mereka baru aja buang sampah yang biayanya triliunan. Dan yang ketiga, ini yang paling penting, pastikan NPL coverage-nya selalu di atas 100%. Titik. Nah, tentunya perlu saya ingatkan ya, semua yang kita bahas hari ini adalah alat bantu kerangka berpikir buat analisis mandiri. Ini sama sekali bukan rekomendasi atau ajakan buat beli atau jual saham apapun. Semua keputusan investasi, untung ruginya adalah tanggung jawab pribadi masing-masing. Pada akhirnya, semuanya kembali ke sini. Investasi di sektor bank itu bukan cuma soal nyari siapa yang paling jago ngasih pinjaman, tapi siapa yang paling jago dalam melindungi asetnya, siapa yang paling bijak menjaga kualitas portofolionya. Karena cuma dengan begitu, laba yang tercatat itu benar-benar jadi keuntungan buat kita para pemegang saham. Jadi, saya mau tinggalkan satu pertanyaan buat teman-teman renungkan. Sekarang, setelah tahu ada perang mahal di balik laba triliunan itu, gimana cara Anda bakal melihat dan menganalisis saham bank selanjutnya? Semoga dengan kacamata yang jauh lebih tajam. Sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.